konten Fauzan, podcast Fauzan. Kali ini gue ada bintang tamu spesial nih. Kalian ada yang tahu nggak siapa di sebelah gue nih? Siapa ya? Siapa ya? Kira-kira emang ada yang tahu? Kalau nggak boleh kenalan aja Kenalan nggak? dulu nih. Hai Ojan. Halo, Elsa. Hai subscribernya Ojan. Luar biasa lo diundang ke podcastnya anak muda yang luar biasa. Idih, mantap. Yang tinggal di negeri jauh nan di sana. Waduh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Elsa. Biasa dipanggil Bella. Jauh gak sih? Jauh banget. Biasanya kalau Elsa dipanggilnya Eca, Caca, Tuh Sasa. tahu, udah Eca aja. Oh, udah Eca aja pokoknya ya. Jauh-jauh nih dari Bogor. Alhamdulillah ditemuin di Jakarta ya. Di Jerman gitu. Oh, di Gak apa-apa Jerman. gimmick. Ini Amin. kalau dilihat di luar nih, salju kayaknya lagi salju di luar. Jadi aku pertama kali ketemu Elsa itu pas di Bandung ya. Itu pertemuan tidak sengaja ya. Tidak sengaja. Pas aku lagi kenal Rian TV kebetulan, terus kita lagi ketemu bareng nggak sengaja. Betul. Terus follow-followan, terus aku cek, wah ternyata Kak Elsa ini Kak Elsa lagi. Asik. Kok ada Kak-nya? Ya boleh biar nggak ketahuan kan. Iya. Ternyata Elsa ini dia seneng traveling gitu kan. Terakhir kali Elsa kemarin traveling ke Turki ya? Aku ke Turki. Nggak sebanyak kamu sih travelingnya. Nggak kayak gitu dong. Jadi enak kan. Ke Turki Zan, kebetulan kan lagi pandemi gini banyak banget beberapa hal yang emang udah di planning nih. Iya. Kita udah nabung dari beberapa tahun yang lalu. Jreng pandemik selama setahun. Jadi yang tadinya udah planning mau ke negara ini, negara itu, kita di hold sampai waktu yang tidak ditentukan. Sudah kabar terbaru ternyata Turki itu udah buka di bulan Juli di Bener, salah. Turki udah buka di bulan Juli. Iya, tapi belum berani tuh pada saat itu karena bagaimanapun kan masih serem banget. Sampai akhirnya mencobalah ke Turki di bulan Desember dan ternyata pertama serem sih. Traveling di kala pandemik cukup deg-degan banget, tapi ternyata kita emang harus berdamai sih sama, maksudnya kita udah ada pandemik tapi gimana caranya kita tetap bisa sesuai protokol, tapi kita juga harus berdamai. Ya udah kita dan kita nggak pernah tahu pandemi ini sampai kapan. Betul. Jadi Karena- pengalamannya luar biasa. Iya pasti lah, nggak kebayang karena yang kalau dilihat nih tujuan traveling itu destinasi traveling itu yang udah buka cuman baru Turki doang ya. Turki, yang bebas. Dubai. Turki, Tapi Dubai ya. banyaknya Turki. Banyaknya Kalau Turki. di luar negeri ya Turki sama Dubai sama beberapa negara Islam juga sudah buka. Pas awal datang ke Turki itu prosesnya gimana tuh, ribet nggak sih traveling lagi di zaman pandemi itu? Oh, kalau untuk proses Apa aja sih yang visa dan lain-lainnya sih Iya. dipermudah ya. Iya. Yang terpenting itu dari kita sendiri juga harus tahu bahwa kita sehat, Betul. kita tidak membawa penyakit ke negeri orang dan juga ke orang-orang yang ada di sekitar kita nanti. Jadi syaratnya itu kalian harus sehat dulu. Terus juga aku PCR mandiri. Nah, tapi di sananya tuh aku amazed banget sih Jan sama warga Turki. Jadi memang Turki itu salah satu negara yang open terhadap turis, tapi mereka ketat sama masyarakatnya, sama orang Turkinya. Jadi pas aku kesana gitu. kebetulan baru lockdown. Jadi bener-bener baru sampai Turki itu kayak kota mati, kayak film-film Itu zombie. bulan apa tuh? Desember itu baru banget lockdown. Awal-awal Desember. 2000? Tanggal 5 2020. Oh, Baru 2020. banget. Baru Oh, banget. Turki baru mulai lockdown ya dibandingin negara lain ya. Iya. Jadi lockdownnya total, tapi di Sabtu Minggu. Kebetulan aku nyampe sana tuh di hari Sabtu pada saat itu apa hari Minggu gitu Oh, lupa. jadi sepi banget dong. Itu kayak kota mati, kayak film-film zombie yang emang mobil tuh di jalanan tapi nggak ada orang. Terus gue udah mikir nih kalau ada zombie gimana? Iya. Mungkin ya. Iya, sepi banget tapi ya itu. Jadi memang Turki buka untuk turis, tapi masyarakatnya patuh karena setahu saya sih pemerintahnya juga menjamin. Menjamin ya. Ya, Iya, kalau betul. pengalaman gua sendiri sih kayak di Jerman. Kayak gitu Jerman bener-bener ketat banget sampai banyak denda, banyak punishment. Bener-bener sama. Kayak gitu. Masker sedikit keturunin aja pasti bakal ditegur. Iya, kalau nggak salah Turki kalau kita ketahuan nggak pakai masker itu didenda 2 juta. Nah, itu dia. Sama di Jerman juga Dan kayak gitu. di setiap jalan itu ada polisi. Iya. Jadi di setiap tempat-tempat umum yang dimana orang suka berkerumun itu ada Apalagi tempat polisi. wisata ya. Betul. Jadi tuh Jan ada yang bener-bener bener kata kamu. Tapi dia untuk ke turis tuh pengertian, tapi untuk keluarga lokal itu didenda. Jadi kayak ada buku, kalau kata kita kalau di main bola itu ada buku kuning sama kartu kuning apa kartu merah. Jadi gitu. kalau untuk warga lokal termasuk mahasiswa nih kalian jalan-jalan nurunin masker dikit itu didatangin terus disuruh bikin surat perjanjian. Tapi kalau untuk turis mah enjoy aja. enjoy Paling aja. ditegur kayak
nanti setelah foto pakai lagi ya, nanti setelah makan pakai lagi ya, gitu doang sih. Nah, pas sampai Turki nih, ada kayak kebijakan mesti karantina kayak gitu nggak? Enggak, waktu Oke. aku ke sana tuh bener-bener enjoy banget sih, kayak aku nyampe sana di bandara Turkinya juga tidak terlalu ketat. Terus ya udah langsung jalan-jalan, terus gak ada karantina. Begitupun pas pulang ke Indonesia nggak ada karantina. Yang penting pas PCR itu kita negatif. Tapi setahu aku sih sekarang itu ada kebijakan pemerintah karantina 5 hari, Jan. Oh Kayak iya gitu. benar. Ya kayak temen aku juga tuh. Dulu pas aku datang ke sini Desember tanggal 18 belum ada kebijakan. Pas tanggal 22 temen aku pulang, dia kena Iya karantina. benar, 5 hari tapi 5 hari ditanggung pemerintah. ditanggung pemerintah kayak gitu, guys. Nah, jadi kalian pada mau liburan nggak nih di saat pandemi kayak gini? Resikonya banyak sih. PSBB banyak. Jadi pasti pro kontra sih liburan di saat pandemi. Iya. Tapi balik lagi kita nggak pernah tahu nih pandemi ini sampai kapan mau berakhir. Kita cukup berdamai aja bahwa oke, kita hidup di new normal, New normal. dengan virus yang selalu ada di dekat kita. Tapi Iya. gimana caranya kita nggak kena virus itu? Itu Betul. sih tantangannya. Betul. Mungkin kedepannya juga justru virus itu bakal jadi biasa aja Benar. untuk diri kita gitu. Iya, Karena betul. kita nggak tahu sampai kapan kan virus ini berakhir kayak gitu, Betul. pandemi ini berakhir. Menurut pendapat Elsa nih, di saat kayak gini, di saat lagi situasi kayak gini, orang traveling itu oke nggak sih? Atau harusnya tetap diem di rumah, stay at home? Ya kalau menurut aku sih nggak berani ngomong orang ya. Aku bahas tentang Diri aku sendiri. bahas tentang diri aku aja. Iya. Awal-awal pandemik aku pun patuh pada pemerintah. Kita kan Indonesia juga sempat di rumah aja kan. Itu pun aku tidak melakukan aktivitas apapun. Kebetulan aku juga nge-MC nih, Zan. Aku juga nggak sampai 3 bulan nggak nge-MC. Aku benar-benar stay at home. Semua aku lakukan di rumah, dari mulai meeting apapun. Sampai akhirnya ada kebijakan baru yaitu PSBB. PSBB. Nah, setelah PSBB adalah new normal. Jadi aku pribadi sih sebenarnya aku itu orang yang ikutin pemerintah, tapi kan dari pemerintah Indonesia juga sudah membolehkan untuk ke beberapa tempat kita berwisata lagi dengan catatan ya new normal, ada protokol. Jadi untuk aku sih kalau kata pemerintah harus harus benar-benar di rumah, ya aku di rumah. Tapi kalau pemerintah sendiri sudah membolehkan, ya udah, Iya. aku berani. Kita ngikutin himbauannya pemerintah Betul, aja lah ya, betul, yang terbaik betul. ya. Jadi kita nggak, meskipun kita harus keluar rumah juga tetap kita harus jaga Betul, protokol kesehatan, pakai iya, masker benar. gitu, jaga jarak yang terpenting kayak gitu. Nah, rencananya next abis Turki kemana nih? Kalau benar-benar pandemi kira-kira udah cukup longgar lah peraturan. Banyak sih, yang pasti sih pengen menjelajah Indonesia dulu sih kalau Indonesia. aku. Terus pengen umroh juga, tapi kalau umroh kan bukan travelingnya gimana, itu lebih ke ibadah yang ingin Ibadah, kita betul. lakukan. Next sih pengen keliling Eropa dan Nah. pengen ke Jepang lagi. Jepang tuh bikin kangen banget. Waduh, aku juga Tapi pengennya penasaran semua nih sama backpacker Jepang. sih. Backpacker lah ya. Lebih asik kita jadi nggak Lebih asik. terbebankan ini dan itu ya. Kita lebih Betul. bebas, lebih free. Ya udah pokoknya ditunggu nanti Elsa ke Jerman. Tungguin aku. Iya. Ada satu hal juga, Zan, kalau menurut aku traveling itu bukan reward untuk diri, tapi justru adalah menurut aku pribadi traveling itu bagaimana kita bisa belajar dengan gratis. Ya kita harus ngeluarin uang, tapi kita tuh bertemu orang, dan itu bikin kita banyak mengenal banyak hal. Jadi Betul. bukan reward diri, justru bikin diri kita itu lebih Menambah wawasan. menambah wawasan dan lebih memaknai hidup. Betul. Seperti itu. Karena pengalaman itu tidak dapat dibayar ya. Betul. Jadi dan walaupun kita ngabisin uang berapapun, tetap gak akan Nggak akan bisa terganti nutupin lah. pengalaman Betul. yang sudah kita dapatkan di traveling. Pasti di siap Jangan lupa tempat. traveling. Apalagi masih muda. Masih muda, harus manfaatin. Betul. Masa-masa muda kalian kerja keras, habis itu traveling. Betul. Kerja keras untuk traveling. Traveling kayak gitu. Sama ya kita, Zan. Iya. Bagai kuda untuk traveling kayak gitu. Bener-bener. Ke Indonesia udah kemana aja kamu? Indonesia kemarin pas baru nyampe Indo langsung ke Ambon, Kamu ke Ambon. Maluku. Jadi Seram bagian barat. Bagus-bagus di sana pantainya. Bagus banget. Baru kayak turun pesawat aja udah bening banget lautnya Iya, kayak gitu. benar-benar. Auto pengen nyebur. Sebenarnya Indonesia juga banyak, sebelum kita kemana-mana di Indonesia juga banyak harus kita eksplor sih ya. Iya. Cuman memang menurut aku pribadi justru kalau kita pengen traveling di Indonesia, kadang budgetnya itu lebih besar dari kita mau Iya. ke yang misalnya kayak ke Turki nih gitu. Karena di Indonesia itu kayak kita di Raja Ampat, itu juga kita lumayan budgetnya. Kalau aku sih ya udah, yang penting tahu dulu nih kira-kira ngabisin budget berapa.
nabung, berangkat. Betul. Dia tidak ada yang dipaksakan. Iya. Jadi kalau kalian mau traveling juga semua harus disiapkan. Betul, sangat matang. betul. Biar matang dan biar tahu arah tujuannya mau kemana. Nah biasanya tipsnya tuh gimana sih? Apa yang harus dipersiapkan? Apalagi budgeting kan paling Betul. krusial. Jangan sampai kita udah traveling, udah nyampe suatu tempat nggak sesuai budget, kita Over budget. Iya, over budget. Mending kalau kita pegang dana, kalau kita nggak ada kan. Sebenarnya sejauh ini setiap aku traveling yang bikin over budget itu satu sih oleh-oleh. Benar gak? Tanpa kita sadari sih, kayak kemanapun yang bikin over budget oleh-oleh. Jadi kalau menurut aku itu oleh-oleh balik lagi ke diri sendiri. Kalau memang termasuk orang yang wajib beli oleh-oleh silahkan. Tapi kalau memang sudah memaksakan nabung awalnya, sudah tahu berapa persen yang dipotong dari penghasilan untuk traveling, untuk budget oleh-oleh mending dipangkas aja, beli secukupnya. Betul. Yang memang kayak buat orang tua aja. Jadi kalau aku sih memang misalnya aku mau kemana nih, misalnya aku mau ke Eropa, keliling Eropa, aku harus tahu nih aku harus nabung segini. Nah segini itu kira-kira habis apa aja gitu, dan aku targetin nih Jan biasanya entah 6 bulan atau setahun, kayak gitu sih. Dan kalian tuh jangan traveling menggunakan dana darurat, itu tidak diperbolehkan. Apa sih dana darurat? Jadi ya misalnya kalian pakai uang yang memang udah kalian tabung, tapi yang tadinya buat rumah misalnya, tapi kalian gunakan traveling. Tapi kalau menurut aku, kalian penghasilannya berapa? 20 atau 10% aja dari penghasilan gaji kalian atau penghasilan apa, nanti juga selama setahun akan kekumpul. Santai aja, kecuali emang udah sultan dari lahir ya. Kalau aku kan biasanya perih banget gitu kan. Nggak tahu ya, ngapain aja juga kan. Betul. Apalagi kalian anak muda, finance planner-nya harus oke ya. Betul. Tapi wajib sih anak muda bang. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri, Indonesia aja dulu naik gunung. Terus banyak banget Indonesia tuh, Banyuwangi dan satu kota tuh bisa banyak eksplor. Banyak destinasi yang bisa didatengin kayak gitu. Betul. Indonesia dulu baru luar. Biar feel-nya tuh dapatnya tuh beda. Kayak gitu. Kayak Ojan udah berapa puluh negara kan. Waduh, berapa puluh. Tapi kalau ke Eropa jatuhnya kita ke banyak negara, padahal itu aja. Padahal satu daratan. Betul. Kayak gitu beruntungnya, makanya Elsa wajib ke Eropa ya. Amin. Awal 2022 kan Eropa dibuka nih untuk umum, untuk travel. Semoga. Insya Allah, semoga ditunggu. Nanti kita ada vlog lagi di Eropa. Pastilah, semoga panjang umur ya, Mas sehat. Amin ya Allah. Nanti gini berarti judulnya, pasti ingat Elsa pengen ke Eropa. Dia sudah sampai loh. Akhirnya sampai nih, gitu kan. Amin Jan. Nah untuk traveling nih, kayaknya semoga kita diberikan waktu, kesempatan ya untuk traveling. Nah kalau lihat-lihat nih di sosial media Elsa sempat viral nih, nggak bantu bapak-bapak Gojek. Iya. Oh kamu udah ngepoin. Iya dong. Iyalah. Ya, itu, namanya juga viral, pasti masuk kemana-mana. Itu sebuah ketidaksengajaan aja sih, karena aku percaya setiap orang tuh punya momen tertentu dan terbaik di hidupnya. Kita nggak pernah tahu dalam hal apa dan dalam keadaan apa derajat kita diangkat si Jan, benar. Kayak aku tuh itu nothing tulus, biasa ya, emang aku orangnya suka sharing di Instagram. Tiba-tiba satu postingan aku itu bikin orang terenyuh dan ternyata jadi viral. Tapi itu adalah akibat ketidaksengajaan, yang dimana ya aku sharing aja tanpa berpikir itu akan viral. Tapi ternyata banyak diterima dengan baik dan penuh haru oleh teman-teman aku, orang-orang lain yang bahkan menurut aku sih pada saat itu tuh bener-bener, iya sih emang bener-bener viral Zat. Gue bangun tidur gue kaget, muka gue ada di berita, ada di koran gitu kan, ada di artikel kayak ih naon iya gitu, tapi seneng kayak naon iya gitu kan. Tapi akhirnya bisa bermanfaat. Iya, bahasa Sunda ya, alhamdulillah, nggak nyangka. Jadi kalau ditanya kenapa bisa viral nolongin, ya sebenarnya itu salah satu hal yang memang selalu aku lakukan. Kayak ya udah, itu kan kewajiban kita ya sebagai manusia, harus nolong sesama. Cuman mungkin rezeki aku dan rezeki bapak yang pernah aku tolong aja. Jadi kayak jadi viral deh, padahal sebelumnya juga sering, tapi kenapa sama bapak ini viral gitu sih. Iya. Di bapaknya alhamdulillah dia terbantu. Alhamdulillah udah sehat. Nah sekarang bapaknya kabarnya gimana? Masih ada keep kontak atau? Masih, untuk keep kontak masih, tapi kan memang untuk pekerjaan masih menjadi Gojek. Betul. Bagaimanapun itu salah satu kerjaan yang hanya bisa dia lakukan. Jadi kemarin pun kita bantu yang selayaknya, apa nih yang bisa kita bantu, seperti renovasi rumahnya yang tadinya ambruk banget, kita bangun kembali, terus kita belikan motor baru dan beberapa hal kita bantu. Tapi kan untuk kedepannya bapaknya tetap menjalani hidup ya seperti
sebelumnya, Awal maksudnya sebelum. tetapi sudah lebih baik, Iya. jauh lebih baik, tetapi pekerjaannya masih tetap sama. Hanya beberapa beban sudah kita bantu. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi kalau kalian melihat orang yang kira-kira membutuhkan, jangan sungkan untuk membantu ya. Betul. Kita nggak usah berpikir, wah orang ini seperti gini nih, wah ntar disalahgunain. Yang penting niat kita aja ikhlas Betul, dulu. niat bantu. Niat bantu. Apalagi sekarang tuh banyak media sosial, salah satu platformnya tuh TikTok lah ya. TikTok, ya. Kayak kan banyak nih sekarang orang tuh banyak yang viral, Iya. di videoin diam-diam, Iya, terus betul. tiba-tiba banyak yang bantu. Menurut aku itu hal yang bagus sih. Memang pasti akan ada pro kontra, Pro tapi kontra. gimana caranya kita nyikapinnya positif aja. Positif aja, Ya betul. kalau orang yang kontra mah kayak ngapain sih jadiin konten, kenapa nggak bantu aja. Tapi kalau kitanya positif, oh makasih ya udah ngasih tahu ternyata ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Iya. Udah sepositif itu aja hidup mah, benar Iya, nggak? betul. Ya malah jadi bagus, jadi kayak media sosial dijadikan hal yang bermanfaat, yang dimana kita tuh jadinya wah gila ya, ternyata banyak orang yang emang harus kita bantu. Betul. Kayak gitu. Jadi ngingetin juga ke teman-teman yang lain yang awalnya nggak peduli, oh ternyata banyak orang loh yang harus dibantu lagi. Betul banget. Kayak gitu kan. Dan mungkin kita hanya bisa membantu sekian, sedangkan bapaknya cukup besar dananya dan kita bisa open donation, bisa iya, kan, dan bisa mungkin yang kerja lain sama ya sama kayak gitu. beberapa pihak kayak kita bisa, Kita bisa, ataupun betul. hal-hal yang sudah terikat Iya, juga. yang lain juga jadi tertarik untuk membantu Banyak lagi. sekarang ya. Kayak contohnya tuh kemarin di TikTok ada viral yang anak di daerah Manado yang rumahnya kayu gitu. Betul. Ya kan, yang viral banget, terus dikirimin sama Riko Huang laptop Iya. sampai Itu viral. banyak banget. Itu Iya. salah satu keuntungan dan juga manfaat ya. Positifnya sosial media kayak gitu. Pasti kita manfaatin aja hal-hal seperti itu. Yang penting viralnya kebaikan, bukan kontroversi ya. Kontroversi itu. Jangan kontroversi. Nanti ya. kamu viral ya, kebaikan. Amin. Amin, ya Allah. Jangan yang kontroversi. Oh, ya. Jangan. Mahasiswa Jerman gitu. Oh, Tapi yang baik-baik. Iya, amin. Semoga lah. Ya mungkin gitu aja Elsa. Wah, masih betah. Masih Bisa betah nggak ya? 2 jam aja? Waduh, jangan 2 jam aja. Nanti kita lanjut seperti tadi keinginannya, ditunggu di Jerman ya. Amin, doain ada rezeki, panjang Amin. umur, sehat, dan pandemiknya udah mulai inilah tidak separah sekarang atau kemarin-kemarin, sudah membaik dan sudah tertangani ya Zan ya. Amin. Semangat terus. Semangat terus kalian pokoknya. Jangan patah semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Betul, jangan lupa juga untuk traveling, karena nikmatilah hidup dengan apa? Dengan kita traveling. Betul. Gak usah jauh-jauh, Nah, kayak yang deket-deket rumah aja dulu. ya, itu quotes dari Elsa. Oke. Terima kasih banyak Elsa udah Ya, datang aku juga jauh-jauh nih. makasih ya udah diundang. Iya, sama-sama. Maaf lebih bawel. Nggak apa-apa. MC lah. selalu. Oh iya. Ya begitu lah guys ya. Ya terima kasih Elsa. Sampai ketemu di Sampai Jerman. ketemu di Jerman. Jangan lupa subscribe, like, comment. Ya, Oke? subscribe, like, comment YouTube-nya Fauzan. Ya, Ini Elsa adalah juga mahasiswa. ada. Biar lebih semangat lagi ngupload Ya, Elsa Sandria ya. Elsa Sandria, jangan lupa ya. Doain konsisten. Ya, itu sih sebenarnya tekanannya nggak Iya konsisten. bener. Sehat selalu Oke, ya bye-bye. teman-teman. Dadah.